kalau disebut Tuhan itu menjadi sosok. Kalau ketuhanan itu adalah realitas. Yang sudah kita alami. Iya, pengalaman kita. Pengalaman. Oke. Jadi ilahi kan, divine reality gitu, ketuhanan. Iya. Tapi kalau dia disebut Tuhan, pikiran kita langsung memformulasikannya, memformkan. Padahal form itu berubah. Tapi kalau ketuhanan itu ya seperti energi, kita tidak bisa mengcapture dia, membatasi dia, tapi dia selalu ada menembus segala ruang dan waktu. Founding fathers kita keren dong berarti ya, merumuskan Pancasila sila yang Sangat keren. pertama Dan itu ya. itu surat Al-Ikhlas banget. Ketuhanan Oke. yang Maha Esa. Baru manifestasinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba itu kurang keren apa itu? Assalamualaikum Bang Dame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senyumnya. Vibrasinya itu loh keren ya. Terima kasih ya sudah hadir kembali di Ngaji Roso ya Bang ya. Sama. Oke. Jadi Bang Dame ini bersama sahabatnya, aku lupa siapa namanya, nulis beberapa buku keren teman-teman. Mungkin teman-teman membutuhkan informasi dari buku itu. Yang jelas ini tentang kesadaran. Bukunya apa aja nanti mungkin Bang Dame bisa jelasin dulu Bang, biar teman-teman literasinya bertambah tentang kesadaran itu. Mungkin yang pertama dari Ruang Tanpa Nama dulu Bang. Iya, ini bukunya. Ya. Jadi Ruang Tanpa Nama ini refleksi perjalanan pecinta Tuhan, kita kasih nama nih. Ini saya menulis buku ini bersama sahabat saya, Mas Dr. Denny Turner, beliau ini. Ini asal usulnya sebetulnya kita biasa sejak 17 tahun yang lalu, kalau lagi ngopi ngobrol gitu. Nah itu ngomongnya kadang ngulur ngidul sampai 4 jam. Wah kenapa kita nggak rekam ya tadi gitu. Kadang-kadang melintas saja itu gagasan-gagasan itu gitu. Nah terus kita ngobrol sampai kita berniat menulis buku. Udah berubah sampai terjadi pandemik. Nah sahabat saya ini sempat 2 kali kena stroke zaman COVID. Nah saya candain, Mas stroke yang ketiga bisa lewat loh, saya bilang gitu. Nah kita bikinlah gitu. Nah yang menarik beliau cerita saat stroke itu, beliau bilang di situ dia waktu itu diskusi dengan saya, pingin mengalami satu pengalaman ridho gitu. Itu kan tidak mudah, ada nafsu mutmainnah, tenang, tapi ridho dengan semua yang terjadi kan susah. Nah, omongnya gampang, kita bisa pahami secara intelektual, tapi mengalaminya wah babak belur gitu. Nah, beliau cerita, aku baru menyadari ridho itu saat aku stroke. Pikiran tidak berdaya, tidak bisa merencanakan. Saya hanya menerima gitu. Nah, saat kondisi pasrah total itulah beliau merasakan pengalaman, saya itu kok tenang, gak perlu apa-apa gitu. Nah belakangan dari situlah kita dialog melalui puisi-puisi sakral, puisinya Rumi, puisinya Adi Sangkara, Farudin Autar gitu. Nah dari puisi itu kita ngobrol masuk, dan akhirnya pada waktu setelah berapa sesi, ada 50-an sesi, kita bikin buku. Dulu judulnya Dialog Suwung. Begitu dikasih pengantar sama satu guru, di situ terkutip, wah Suwung itu sebetulnya nama lainnya ada dikasih tahu Rumi. Itu ruang tanpa nama. Ruang tanpa nama. Mari bertemu di ruang tanpa nama. Jadi kalau kita masuk ke ruang itu, ya space, akasa, keheningan, ya kita semua satu gitu. Nah yang ada hanya ketenangan gitu. Nah teman-teman kalau baca buku ini itu terasa, jadi ikut terlibat di dalamnya. Jadi membaca tidak sekedar baca teks, itu kayak buku yang pertama ini. Kan ini kan sangat paham tuh orang Islam, Iqra. Jadi Iqra itu jelas bukan membaca tulisan, tapi membaca sekaligus masuk gitu. Jadi kita seolah-olah mengalami. Saya ingin kasih ilustrasi ketika Harry Potter baca buku. Kalau kita nonton buku kan, itu semua kata-kata itu, gambar itu hidup gitu. Nah pada waktu kita dialog, kita heran kok kita bisa masuk ke situ gitu. Nah belakangan saya juga mulai memahami, boleh jadi
ya saya masih mengatakan boleh jadi meskipun ada keyakinan hakiki di situ. Karena kesadaran bertumbuh gitu ya. Bertumbuh. Ini barangkali yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai khayal gitu. Khayal jadi bahasa Indonesia ngayal, itu berbeda, itu lamunan. Oke. Tapi kalau khayal bagi Ibnu Arabi itu adalah ya seluruh alam ini khayal, khayalnya Tuhan gitu. Jadi buku Ruang Tanpa Nama ini mengajak teman-teman terlibat berpartisipasi langsung masuk ke dalam puisi-puisi itu. Nah, teman saya ada haiku dari Zen Master dari Jepang gitu, para samurai itu banyak. Kalau saya kan suka menulis, Mas. Iya. Kalau saya itu suka mencatat, begini Mas, gini. Nah, ini saya catat nih, saya catat betul-betul. Ini jadi ada rasanya juga bagi saya. Gitu kira-kira. Ada orang mungkin lagu gitu. Poinnya di situ. Oke. Begitu kita sudah masuk ke kata Rumi Ruang Tanpa Nama, maka segala sesuatu itu jadi hidup. Apa yang kita pikir dengan fisik ini sama realnya gitu. Kira-kira gitu. Apa yang kita pikir, apa yang kita fokuskan dengan fisik sama-sama real. Nah, kalau di filsafat kan biasa itu Mas. Misalnya saya ngelihat botol ini atau sabukku ini. Kan real nih. Terus begitu saya menutup mata, terbayang buku di benak saya. Nah, bagi orang awam yang real itu ini. Iya kan? Iya. Tapi bagi orang yang belajar berpikir filosofis, yang di pikiran itu juga real. Yang fisik juga real. Seperti ada dua realitas. Oke. Tapi sebetulnya realitas bagi kita, apa yang kita fokus. Yang primer justru yang di dalam. Kalau yang realita hakiki adalah aku sendiri. Oke. Kalau realitas yang objektif ini kan, yang objek itu kan kesadaranku mau fokus kemana. Aku mau beri fokus kemana. Contohnya gini, saya benci seseorang. Sosoknya adalah lewat tubuhnya tergambar di benak saya. Terus saya bisa lihat IG-nya. Ya kan? Setiap saya lihat IG-nya, saya mau marah. Saya marah karena gambar yang ada di IG, dia misalnya bersama seseorang gitu, atau saya marah karena ada kenangan tentang sosok itu. Yang masih ada muatan emosinya dan segala macam. Jadi, what is reality? Nah, realitas itu apa gitu? Realitas itu tergantung aku fokus kemana. Fokus kemana? Siapa yang memberikan fokus? Aku. Jadi penentu realitas itu sebetulnya aku. Jadi yang lebih pantas disebut realitas adalah aku. Nah, aku itu kalau meminjam istilah Ruang Tanpa Nama, aku adalah formless. Ketika aku formless, ya aku semuanya gitu. I am everything. Itu yang sebetulnya kalau dalam hukum penciptaan, itu kan sering para guru sudah mulai bilang, kalau kamu membayangkan sesuatu, tapi kalau kamu belum masuk ke ruang tanpa nama itu, ya kekuatannya hanya dari individumu saja. Tapi kalau kamu masuk ke ruang tanpa nama, apapun yang kamu fokuskan, kunkan, itu tinggal menunggu waktu untuk fayakun. Lebih powerful. Iya, itu yang kalau bahasa Yesus kan kehendakmu lah yang terjadi. Mu-nya itu mu besar. Jadi saya sendiri sekarang belajar, bukanlah belajar, menikmati apa yang saya ciptakan. Ya kalau orang nyebut dream, goals gitu. Saya menikmati karena saya masuk dulu ke ruang tanpa nama. Nah, itu terasa. Jadi sebelum dia manifest secara fisik, dia sudah terasa gitu. Udah dapat nih gitu. Udah dapat gitu. Makanya ya kalau sudah sampai di situ sebetulnya menciptakan sampai pada realitas material itu bonus saja. Iya. Dan ketika kita udah sampai di situ barangkali ngapain juga bikin goal kecil, toh kecil besar sama-sama kemudian bisa kita manifestasikan gitu ya Bang kira-kira. Tetapi gini, ada satu yang menarik Mas. Kadang orang begitu manifest, dia tidak ready. Dalam arti gini, misalnya contoh, orang bisa memanifestasikan mobil Mercy.
dia udah pusing beli bensin karena misalnya kan gitu. Jadi akhirnya balik lagi dia kepada standar pribadi dia, Oh, individu iya dia. iya 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 Jadi iya. bukan ya semesta atau Tuhan bukan tidak mau ngasih kamu. Mhm. Kamu enjoy nggak dengan manifestasi itu? Jadi Hmm. setiap orang itu punya takarannya Oh, paham paham masing-masing paham paham. untuk menikmati kreasi dia. Takaran atau wadah itu bisa nggak sih Bang dibesarkan gitu? Oh sangat bisa. Semakin aku meluas, akunya makin meluas, semakin aku potensial untuk memperbesar takarannya, kodarnya aku. Jadi kalau dalam kita kaitkan dengan Al-Quran, la in syakartum la ajidannakum wa la in, ya kan? Mhm Barang siapa yang bersyukur, mhm. maka aku tambahkan. Kalau orang kan suka terjemahnya tambahkan. Sebetulnya aku luaskan. Aku luaskan. Jadi dalam semua teori penciptaan, bersyukur modal. Iya iya Syarat iya iya mutlak. iya. Iya Kalau iya yang iya. ada di depanmu sekarang belum bisa kamu syukurin, ya ini aja nggak bisa kamu syukurin, boro-boro mau ditambah. Jadi salah satu yang menyebabkan keinginan itu susah terwujud Belum bersyukur apa yang karena ada belum. sekarang. Kalau saya sudah bersyukur sekarang, saya sudah dapat, udah dia akan meluas. Parameternya bahwa kita sudah bersyukur itu apa sih yang bisa kita rasain? Saya bahagia dengan apa adanya saya. Oh, oke. Apa adanya saya itu pengertiannya begini. Kalau secara awam kan apa adanya saya itu tabungan saya sekian, rumah saya segini, mobil saya ini. Tapi kalau apa adanya saya itu kalau dalam perspektif yang lebih inti, Mhm. ya aku sudah lebur dengan hakikat ilahi itu. Iya iya. Apalagi udah. Iya iya iya. Oke deh Bang. Keren banget. Aku pengen ngobrol soal ini terus sampai nanti deh. Oke, sekarang gini deh Bang. Kita tadi ngomong soal ruang tanpa nama gitu. Ruang tanpa nama itu mungkin bahasa lain dari kekosongan nggak sih kira-kira? Ya sebenarnya kan di Jawa itu sudah ada istilah suwung mas. Mhm mhm. Sunyata. Ada Sunyata. juga nirwana kalau Siddhartha Gautama gitu. Nah sama sebetulnya itu. Eh, kedamaian, infinity, Mhm ahad itu mhm. semua nama-nama yang berbeda aja. Nah, kalau itu kemudian misalnya orang menyebutnya sebagai Tuhan gitu. Yang benar tuh Tuhan apa ketuhanan sih sebenarnya gitu? Saya sekarang memaknai, saya bicara saya aja, Mhm bukan mhm. terminologi yang akan jadi standar gitu. Oke. Kalau disebut Tuhan, itu menjadi sosok. Kalau ketuhanan itu adalah realitas. Yang sudah kita alami. Iya, pengalaman kita. Pengalaman. Oke. Jadi ilahi kan, Heeh, heeh. divine reality gitu, Iya 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 ketuhanan. iya. Tapi kalau dia disebut Tuhan, pikiran kita langsung memformulasikannya, memformkan. Padahal form itu berubah. Tapi kalau ketuhanan itu ya seperti energi, kita tidak bisa mengcapture dia, membatasi dia, tapi dia selalu ada menembus segala ruang dan waktu. Founding fathers kita keren dong berarti ya merumuskan Pancasila sejak yang Sangat keren. pertama Dan itu ya. itu surat Al-Ikhlas banget. Ketuhanan Oke. yang Maha Esa itu. Baru manifestasinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mhm Coba mhm. itu kurang keren apa itu. Iya 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 iya. Heeh, heeh. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu tauhid. Kalau didetailkan di tasawuf itu kan tauhid af'al, tauhid sifat asma, tauhid Mhm. zat. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah sampai pada realisasi zat. Zat Mhm. itu ya kekosongan. Nah, Bang, eh ketika kemudian kita terlahir gitu kan nggak bisa milih, Ya. tidak bisa memilih. Terus misalnya kita terlahir dalam kondisi finansial yang serba terbatas gitu ya. Hmm. Dalam kondisi orang tua itu kan kita menganggapnya sebagai takdir gitu. Nah, ditakdirkan dalam keluarga yang kurang mapan, setiap anak terkadang reaksi terhadap takdir itu berbeda-beda gitu. Hmm. Yang dia tetap santai-santai aja gitu.
tanpa ada ikhtiar yang lebih, ya hidupnya akan diwarisi kemiskinan itu tadi gitu. Pertanyaanku, reaksi yang berbeda-beda itu sebenarnya apakah kemudian juga bagian dari skenario semesta yang sudah tertulis sebenarnya, atau memang oh nggak bisa, ini free will gitu. Oke. Itu gimana bang? Saya sekarang itu cukup berubah memahami Mm-mm. kita tidak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih. Saya punya pandangan lain lagi. Iya, iya. Ini saya hormati. Mm-mm. Saya tidak memilih saya lahir di keluarga ini. Tahu lahir aja di situ. Iya, iya. Seperti saya lahir di tanah Batak. Oke. Saya terima cara pandang itu. Oh, kita nggak bisa memilih di keluarga mana kita lahir. Iya, iya. Tapi sekarang ini semakin saya menghayati apa itu kesadaran, siapa aku. Ternyata kita bisa memilih. Oke. Jadi yang bisa memilih itu, yang benar-benar punya free will, mereka yang sudah sadar dirinya itu ilahi. Oh. Dia bisa mengubah. Dia bisa juga memilih untuk mengikuti. Tapi dia juga bisa mengubah. Itu dalam konteks masih ruh atau bagaimana maksudnya? Sekarang. Oh, sekarang? Sekarang ini. Jadi maksudnya gini. Misalnya contoh, sekarang ini juga ya kan ada itu, ya saya tidak mau mengklaim kepada diri saya, misalnya Dalai Lama gitu. Menurut beberapa yang bertemu beliau mengatakan saya nanti lahir di India gitu. Dia memilih dong. Dan itu tradisi lama di Tibet itu. Saya akan lahir di sana. Nah ini sekarang ini belakangan juga saya lagi explore kelompok-kelompok kecil. Saya nyebut kajian awakening life after death gitu. Karena saya punya pengalaman ilham, hikmah yang saya belum bisa share sembarangan. Kalau di Jawa kan biasa itu. Saya malah bisa memilih tambahan umur gitu kan, biasa kita dengar di Jawa itu kan. Bagi orang yang nggak nyampe ke situ kan, wah, ya masa sih gitu. Perpanjang bisa, ya kan, bahkan kan di luar negeri sudah mulai ada sains begitu, kayak di Pak Chopra sudah dia bilang quantum body gitu. Ada begitu, tapi mereka yang sadar gitu. Seperti seorang sutradara, dia bisa mengubah skenario. Tapi pemain tidak bisa mengubah skenario. Lupa tuh sama sutradara. Kalau misalnya, maaf nih contoh, saya ngasih contoh karena memang ini sudah makanan umum. Film dulu anak sekolahan kan dulu kan sinetron. Itu kan yang membuat skenario Rano Karno, sutradaranya Rano Karno, itu kan fakta. Tapi dia juga jadi pemain di situ. Tapi yang lain misalnya Mandra, terus Sarah, lu ikut skenario yang ditulis sutradara dong. Tapi sang sutradara dia bisa mengubah dong skenario. Jadi mereka yang sudah sadar dirinya yang ilahi, aku itu bisa mengubah skenario. Tapi kan tadi dibilang kan ada orang terlalu miskin, finansial. Saya juga belakangan ini lagi dapat semacam ilham. Wah, sepertinya saya perlu menulis buku tentang ilmu hidup. Tapi isinya untuk itu. Iya bang, penting. Jadi itu, bang. Ilmu hidup yang simpel, yang praktikal. Ini orang lahir di kampung gitu. Karena saya sering ketemu anak-anak muda dari kampung. Sering juga. Saya coba kasih direct path yang ilmu ruang tampana, ternyata belum ready gitu. Jadi ya sudah, lihat orangnya juga. Tetapi setidaknya dia mengalami satu proses perjalanan, pembelajaran terus sampai dia satu titik nanti dia mengalami, wih, aku ternyata co-creator. Aku adalah bukan selama ini yang kuanggap sebagai diriku, tubuh, peran sosial, bukan itu. Aku ini roh gitu. Ketika dia sudah mencicipi pengalaman itu, aku bisa dong mengatur. Termasuk mau matinya mau diundur pun juga bisa. Kenapa tidak? Gitu. Jadi kalau versi umum barangkali rezeki jodoh pati itu udah Tuhan yang atur, kita bisa ngatur sendiri. Kalau sudah aku itu sudah identik dengan aku yang ilahi, tapi mereka pasti beradab.
Oke. Nabi Muhammad contohnya Oh beliau iya itu iya, tetap paham 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 Abdullah. paham 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 paham. Jadi orang yang sudah sadar begitu, nggak ngomong dia. Tapi kan Oh, isyaratnya ada. iya iya. Orang-orang yang terlatih bermeditasi, bertapa, orang-orang tua di Jawa kan biasa itu. Dia udah tahu tanggal kematiannya. Iya, betul betul. Mau dimajuin apa enggak, tapi dia memilih. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Iya, gitu ya Bang ya. Padahal dia udah tahu gitu. Oke. Nah, kalau versinya Bang Dame sendiri sih, terhadap sahabat-sahabat yang kemudian masih berproses, pengennya seperti yang kita bicarakan tadi gitu, sampai di level situ gitu. Tahapan-tahapan yang dilakukan biar sampai ke situ apa Bang? Belakangan ini saya memakai 2 metode. Metode pertama mengajarkan mereka hukum alam. Karena itu dengan akal umum itu bisa. Ada pola. Iya kan? Tapi pola ini makin lama makin meningkat. Oke. Kan orang terpegang api panas, masih pegang juga bodoh gitu kan. Terus kejujuran itu kita jadi dipercaya, ya kan? Nah itu sudah banyak. Jadi saya mengenalkan pola kepada orang itu. Ya hukum manifestasi, law of attraction, law of vibration, macam-macam. Meskipun itu membutuhkan intelektual tertentu. Tapi mereka yang sudah mulai, saya nggak mau cuman itu. Aku mau yang abadi. Ini beda nih. Ini langsung direktan gitu. Itu yang belakangan saya kenalkan self-inquiry. Itu bisa nggak Bang? Misalnya kita bikin Zoom dengan peserta sahabat-sahabat di Ngaji Roso khusus bahas itu gitu Bang? Bisa ya? Bisa. Oke. Karena beberapa kali saya sudah lakukan itu dengan, saya ikut kelas internasional, bisa 700 orang berapa bisa, tapi belakangan saya juga buat kelas-kelas kecil. Di online itu di YouTube saya juga sudah mulai, tapi saya masih menggunakan teks. Supaya orang itu tetap melihat, karena gini, saya berupaya menghindari, gini, guru yang saya hormati misalnya, yang katakanlah yang di London, Rupert Spira, beliau tidak menyebut dirinya guru, tapi temanmu untuk mengenal dirimu. Teman Dia untuk begitu mengenal humble diri. gitu. Iya. Belakangan saya juga ikut gaya itu. Karena pada akhirnya kalau orang terlalu banyak harus si A gitu. Ada konsekuensinya juga gitu. Tapi saya juga mengerti pada momen tertentu orang itu perlu ditemenin. Jadi ada hierarki. Ya kayak sama-sama Rumi. Mereka kan jadi sahabat. Gitu. Nabi kan juga menyebut sahabat. Gitu. Nah itu kalau misalnya dibuat kelas besar, saya kira boleh juga dicoba itu. Karena siapa tahu ada yang, ya kalau misalnya 50 orang, 2 orang aja bangun keren banget. Iya Bang. Ini harus ditransformasikan ke teman-teman semuanya gitu ya. Baik, di segmen ini saya kira cukup sahabat-sahabat semuanya, Bang Dame. Sekali lagi yang mau dapetin buku-bukunya Bang Dame, khususnya yang Ruang Tanpa Nama, nanti silakan pesan di nomor biasanya. Dan yang mau join Zoom nanti kita create ya, nunggu flyernya dari timnya Bang Dame dulu. Thank you Bang. Thank you. Langsung ya. Baik Bang, kita lanjutin obrolannya ya. Oke. Aku senang sekali ngobrol sama Bang Dame, sama Kang Abu gitu ya. Berharap ya ketularan ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya, kecerdasannya, keluasan cara berpikirnya begitu. Gini Bang, apakah mungkin orang Islam itu juga bisa disebut sebagai orang yang kafir gitu? Ya, saya kan bukan kebetulan ya. Saya dari kecil itu memang dididik cukup ketat tentang ajaran Islam. Dan saya mengerti pemahaman yang menganggap, yang mendefinisikan di luar agama Islam formal itu kafir. Iya. Karena saya pernah berpikir begitu. Tapi setelah saya belajar membaca buku, bahkan kuliah studi Islam sampai ke pasca sarjana, lateral meaning kafir aja bukan beda agama loh. Kafir itu kan sederhananya tertutup. Kafar. Innalladzina kafar. Tertutup lalu akhirnya dimaknai lagi jadi ingkar. Jadi ternyata saya tidak mau mengajak kafir jihni, kafir ini kan gitu, enggak. Kafir itu sederhananya orang tidak sadar.
Jadi secara tradisi atau budaya ada keturunan orang terlahir sebagai agama Islam. Boleh jadi dia memang secara hakikat tertutup. Makanya dia belum menikmati agamanya itu. Agama Islam yang harusnya membawa damai, membuat dia damai. Islam itu kan damai. Surrender, berserah diri, salam, selamat. Nggak dialami. Nah sekarang setelah saya juga mempelajari Hinduism, Christianity, karena memang secara akademis kan belajar. Itu banyak teman-teman yang berbeda agama secara formal, dia melakoni substansi ajaran Islam. Banyak sekarang. Banyak. Lebih aware gitu ya. Lebih banyak. Dan sekarang pun saya sering juga diundang mengajarkan Al-Quran, kontemplasi Al-Quran. Itu yang dengerin mereka teman-teman yang Kristen, Hindu, Buddha. Oke. Nggak ada masalah. Apalagi kan disusupi filsafat. Jadi masuk akal gitu. Jadi bisa aja.